Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, walafiat, dan dalam keadaan bahagia tentunya. Setelah kemarin kita membahas tentang dimensi ghor itu tertipu dan menipu. Sekarang kita kembali di surat yang sama. Kita ketemu lagi dengan lafaz nafs. Dan ini sangat mengagetkan. Sangat mengagetkan ketika saya baca ayat ini. Kok Quran bisa tahu ya semua fenomena psikologis yang dialami oleh manusia ini. Makanya saya lebih suka berinteraksi dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu lebih detail, lebih jelas, lebih lugas, lebih jujur dan tulus menyampaikan fenomena-fenomena yang kita alami. Dan detail, sangat detail sekali. Sangat detail. Di surat Al-Fatir ayat 8, ya, kita aksentuasi pada kalimat fala tadhaf nafsuka alaihim hasarat. Di kalimat itunya, fala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Redaksi seperti ini tidak ada kita temukan lagi ya setelah ini. Cuman ada di surat Al-Fatir ayat 8. Ya, redaksi seperti ini. Jadi hapak legomena dalam istilah linguistisnya. Jadi setiap redaksi yang tidak ketemu lagi itu namanya hapak legomena. Jangan sampai kau enyahkan nafsumu. Jangan sampai kau enyahkan kepribadianmu hanya karena penyesalan kepada mereka. Nah, jadi ini peristiwanya adalah ada orang yang kehilangan personalitinya gara-gara perilaku orang lain. Orang kalau sudah menyesal jadi kehilangan kepribadian. Ya. Kalau di ayat atasnya, maka siapapun yang zuyina lahu, ya, yang oleh orang lain, oleh sesuatu menjadi zuyina berakibat yang jelek terpandangnya. Ya. Ya. Terpandangnya yang jelek itu terpandangnya indah karena faktor orang lain. Nah, parahnya lagi diindikasikannya itu adalah ihsan. Begitu loh. Dalam istilah kita ini disebut dengan pembenaran. Kita buat salah, ya. Tapi dengan kepintaran kita, dengan kepintaran retorika kita, oh, masa aku nggak gitu. Sebenarnya begini, maksudku baik, begini. Nah,
Itulah yang disebut dengan zujina, itu termake up. Perbuatan jelek jadi dianggap baik. Berapa banyak sekarang perbuatan jelek yang dianggap baik dan bahkan dilegitimasi sebagai perbuatan baik. Dilegitimasi sebagai perbuatan. Korupsi misalnya, itu sudah dianggap sebagai perbuatan yang lumrah toh di kita. Kenapa susah diberantas korupsi itu? Ya karena nggak mau diberantas, karena dianggap sudah sebagai mata pencarian, sudah dianggap sebagai satu di antara sekian cara mencari nafkah yang dianggap sebuah kelaziman, biasa. Jadi sudah menjadi lingkaran. Jadi kalau sudah begini, tipe orangnya wajar saja dolan. Ya, karena maunya memang dolan. Nah, jadi hidayah itu tidak pilih-pilih ya. Allah itu tidak pernah memilih ini dapat hidayah, ini enggak, ini dapat. Enggak gitu. Jadi hidayah itu mayasya, siapa yang paralel sukanya. Kalau kita paralel sukanya dengan Allah, ya apalah hidayah itu. Nah, masalahnya pada kalimat wala tasanub sakali muhasrah itu. Jadi ada peluang manusia kehilangan personality karena pihak lain akhirnya dia kehilangan personality, berbuat karena orang lain. Ya. Semuanya atas dasar pandangan orang lain. Jadi kamu itu sebenarnya siapa kalau begitu? Sementara kita bergaul dengan banyak orang. Ya. Tapi jangan sampai orang banyak itu mempengaruhi personality kita. Kecuali memang orang tersebut membawa kita kepada hidayah. Itu. Membawa kita kepada hidayah. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau ia menyenangi penyesalannya, dia menyenangi penyesalannya. Ya. Jadi ada penyesalan itu hanya gara-gara perilaku orang lain. Nah, jangan sampai kita kehilangan kepribadian hanya karena ada yang kita sesali. Ya. Hanya karena ada yang kita sesali. Nah, jadi di sini Allah mendewasakan kita. Begitu. Allah mendewasakan kita. Iqra kita maka bacalah kitab. Kafa binamsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah dirimu
pada hari ini sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Jadi kita adalah pelaku personality bagi diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Ya, jangan sampai kita kehilangan personality hanya karena salah memilih kawan yang akan kita sesali. Gitu. Maka ikutlah apa yang Allah ujar dalam kitabullah ini dan taatlah kepada Rasul. Insya Allah kita tidak akan kehilangan personality. Karena Allah dan Rasul justru akan memberikan personality buat kita. Dia menciptakan personality untuk kita. Kalau kita terlalu memandang orang lain itu adalah standar segalanya, itu artinya kita tidak punya personality. Jangan kau enyahkan personalitimu hanya gara-gara orang lain. Orang lain bisa saja menganggap kita ini jelek, seperti Rasul dulu. Dianggap gila, dianggap sesat, dan banyak anggapan-anggapan negatif lainnya. Tapi dia tetap konsisten dengan personalitinya. Aku tetap berpegang kepada apa yang diwahyukan Allah. Harusnya kita begitu. Jadilah pelaku personality bagi diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.